saklar toggle. Saklar toggle itu tulisannya G-nya 2, toggle. Jadi kalau toggle itu beda. Toggle itu berarti lotre, tapi kalau toggle itu berarti dia patah tengah. Ini akan saya bahas ya, yang dalam video pendek kemarin. Ini itu bahaya tidak Pak D jika dipakai di dalam box atau body apapun yang dia dari logam, karena ini nanti kan akan nempel di logam. Nah, itu bahaya tidak Pak D? Oke, untuk menjawab video pendek tersebut, ini video panjangnya ini yo. Jadi kalau ada yang mencari, inilah kelanjutan dari video pendek kemarin. Oke, sebelumnya akan saya bongkar dulu bagaimana kita tahu di dalamnya. Ikuti pembongkarannya Pak. Oke, ini sudah saya bongkar, dan bongkarnya sebenarnya mudah. Ini ada dua bagian dari kontak yang pertama, dan ini adalah bagian tuas ditambah dengan bagian bodinya, bodi pengaitnya ke box. Nah, untuk di bagian dari kontaknya ini itu ada dua, ini saling terpisah, jadi kontak ini tidak akan terhubung dengan kontak yang sebelahnya, jadi dia satu jalur ke sini. Ini juga sama. Nah, ini belakangnya seperti ini. Ini yang pinggir-pinggir ini akan kontak dengan tengah, kemudian yang sama yang di atas juga begitu. Jadi ini tidak kontak dengan ini tidak kontak dengan ini, dan seterusnya. Tapi yang kontak adalah yang sini. Ini sistemnya jungkat ya. Jadi kalau ini ditekan, ya ini ditekan, itu dia akan ke arah sini dan dia akan ke arah sana. Dia akan menekan di sini dan dia akan menekan di sana. Oke ya, jadi untuk menjawab pertanyaan yang kemarin terjadi, apakah ini aman jika digunakan untuk tegangan AC Pak D? Nah, oke, akan saya jawab. Ada beberapa rahasia yang sebenarnya tidak disampaikan oleh pabrik ke kita ya. Jadi pabrik menginformasikannya itu terbatas. Oke, di sini untuk kekuatan daripada isolator itu hanya ada pada poin ini, poin karet yang nanti ditancepi oleh pengungkitnya ini. Jadi pengungkitnya bisa dilepas. Nah, pengungkitnya ini itu hanya ditahan oleh sebuah plastik, ya, plastik yang di situ ada dua semacam kayak peluru ya. Yang nanti kalau saya tekan itu dia ada pegasnya nih, di dalamnya itu ada pegasnya. Nah, plastik ini itu dia didesain memang untuk tahan panas pada kondisi tertentu. Nah, kelemahan yang berikutnya, dia tidak tahan terhadap panas berlebih. Sepertinya itu di sini. Bahannya itu melihatnya plastik nih. Nah, kemudian kalau dia sering digunakan dan terlalu tertekan lama, ini bisa patah. Ya, kena panas dan kemudian dia patah. Nah, kalau sudah patah, maka ada dua kemungkinan. Itu ibaratnya seperti ini, saya lepas, ini patah ya, ini patah. Kemudian ibaratnya dia langsung masuk ke sini, bersentuhan dengan dua plat ini, itu berarti bodi Anda akan nyetrum, atau boxnya pasti akan kesetrum. Nah, itu banyak di situ. Bahayanya adalah kalau dia kena panas pada arus tinggi, kemungkinan dia bisa meleleh dan kemudian dia bisa kontak dengan ini karena dia pecah dan sebagainya. Ini akibat karena adanya arus. Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana Pak D? Nah, kesimpulannya begini. Untuk saklar ini pada prinsipnya dia yang pertama tidak boleh bekerja maksimal. Artinya apa? Kalau di sini untuk tegangannya 220 kemudian 5 ampere, maka tolong pakai saja dia 2,5 sampai 3, itu maksimal. Agar apa? Agar dia di sini tidak terjadi masalah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini dirancang untuk arus DC, ya, arus DC dengan tegangan DC-nya tertentu. Kenapa arus DC Pak D? Kok kalau arus AC tidak
utamakan. Karena begini, kalau arus DC dia itu meskipun ini rusak ya, kemudian dia kontak dengan dua plat ini, itu memungkinkan dia tidak terlalu bahaya untuk manusia karena DC itu kan tidak mengandung frekuensi, tidak mengandung sinyal sinus sehingga dia tidak nyetrum ke kita. Ya, tidak membuat kita ini ada sengatan listrik. Tapi jika ini nanti dialiri arus AC ya dengan arus yang tinggi dan kemudian ini terjadi masalah meleleh atau panas dan sebagainya dan kontak, sudah pasti akan kesetrum kita karena AC mengandung frekuensi 50 Hz bolak-balik hingga bahaya untuk tubuh kita. Jadi kesimpulan akhirnya tolong perhatikan yo. Nah, jangan gunakan saklar ini untuk AC dengan arus maksimal. Artinya pakai sajalah kalau dia 220 dengan 5 ampere ya paling mentok 2,5. Jangan sampai dia dipakai 5 ampere. Bahaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini lebih cocok untuk arus DC. Kenapa arus DC? Karena dia lebih aman. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada keterangan 5 ampere untuk arus bisa dipakai 4 ampere. Ya, 3 sampai 4,5 itu mungkin nggak apa-apa karena asumsinya arus DC tidak terlalu bahaya buat tubuh kita. Oke yo, mungkin kesimpulannya itu dulu. Jadi ada rahasia yang bisa diungkap dari saklar ini. Silahkan belajar saklar dan untuk cara penyambungannya nanti akan Bapak divideokan pada video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.